Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Danica Muryanovara dengan NIM P1323015. Dan pada kali ini aku akan mengerjakan UAS dari Marketing Research. Jadi yang pertama, kita buka dulu aplikasi Smart PLS. Lalu yang kita lakukan adalah kita bikin new project terlebih dahulu. Project, terus di sini aku mau ngasih nama UAS Market Research. Oke. Nah terus kita langsung aja import datanya dengan ini, double klik untuk import data. Terus kita pilih yang data yang udah dikirimin sama Pak Lutfi. Terus ini kita oke. Terus kita tunggu. Nah nanti datanya udah muncul kayak gini. Nah lalu setelah itu kita klik yang ini UAS Market Research. Ini kita klik. Nah, nanti di sini udah kosongan dan di sini udah ada indikatornya. Nah, lalu sini kita bikin slide. Sebentar teman-teman. Nah, sini kita pilih yang latent variable ini. Ini kita bikin bikin 9 bikin 9 lingkaran. Ini sini sebentar. Ambil dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu kita pilih yang select. Terus ini kita lurusin dulu dengan cara ini. Kita klik, terus kita shift, terus klik urutannya kayak ini. Terus kita klik kanan. Terus ini kita ke sini. Sekiranya udah lurus, ya, terus kita pilih lagi yang ini. Kita shift, kita pilih, terus ini klik kanan. Nah, kayak gini teman-teman bentuknya. Kira-kira. Terus setelah itu, agak zoom dikit nggak sih? Oke. Nah, ini udah kita bikin 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Nah, terus ini pertama kita bikin dulu, pegangin nama dulu aja. Yang variabel ini namanya adalah PR quality. Oke. Oh ya, buat ganti namanya itu kita klik kanan, terus dari ini. Nah, terus yang di variabel 2 ini kita perceive enjoyment. Oh iya, ini aku udah nyatet di kertas ya teman-teman terkait dengan nama-nama dari variabel-variabel ini. Terus yang ketiga ini namanya adalah perceived immersion.
Terus yang keempat ada perceived usefulness. Yang kelima ada perceived cost. Terus yang keenam ada perceived risk. Perceived risk. Yang ketujuh ada perceived complexity. Terus yang kedelapan ada perceived value. Perceived value. Terus yang terakhir ada behavioral floral intention. Nah, ini udah terkait ini. Ini kan gini ya teman-teman. Nah, terus kita masukin indikatornya ini ke setiap bagian atau setiap lingkaran yang ada di sini. Nah, itu yang pertama yang kita masukin ada CQ01 sampai dengan VI04. Nah, ini caranya kita save juga. Kita klik satu-satu. Ini, terus ini langsung kita pindahin aja ke PR quality. Terus yang selanjutnya ada PE. Ini PE01 sampai 05, sorry. Kita masukin perceived enjoyment. Terus yang selanjutnya ada PIM01 sampai 04. Kita masukin juga ke perceived immersion. Terus ada PU. PU ini ke useful. PU1 sampai 4. Terus ada PC. PC ini ada perceived cost. Terus ada PR atau perceived risk. Ini 4 juga. Terus ada oh ini ada complexity, sorry. Aku pikir kelewat teman-teman. Ini ada yang econ sini, terus perceived value, terus ini ada behavioral. Nah, gini. Nah, biar bisa kebaca dan bertumbuh kayak gini, ini kita klik kanan, terus kita line indikator bottom, dan ini level top. Nah, ini kan bisa ke baca semua ya teman-teman. Terus setelah itu kita klik connect. Connect ini buat menghubungkan ke ini. Nah, ini dari air quality ke perceived enjoyment, perceived immersion, usefulness, terus perceived cost, perceived rate, sama perceived complexity. Nah, terus setelah itu dari
Persif ini tadi juga kita hubungkan ke persif value. Kayak gini. Itu satu ya teman-teman. Nah, terus dari persif value ini kita hubungkan ke behavioral. Nah, kalau udah biru kayak gini, berarti tandanya itu udah terhubung semua. Jangan lupa kita pindah mode ke select. Terus setelah itu, kita pilih yang calculate. Terus kita pilih PLS algorithm. Nah, nanti dia bakal muncul kayak gini. Lalu, ini nggak usah kita apa-apain, nggak usah kita rubah ya ininya, maksimum intention dan stop kriterianya itu. Terus kita klik start calculation. Kita biarin dulu. Nah, terus dia bakalan muncul hasilnya kayak gini. Terus kan ininya udah muncul hasil dari kita calculate tadi, lalu kita pergi ke outer loading yang ada di final result ini. Nah, terus setelah itu kita harus mencari bagian-bagian yang angkanya masih berwarna merah. Nah, buat yang di bagian VR quality ini, itu nggak usah kita hiraukan ya, jadi diabaikan aja. Jadi ini kita ada di PC01, ada di PE01, dan juga di PIM02. Terus kita balik lagi ke si bulat-bulat ini ya. Nah, terus kita hilangkan tadi di PC01. Ini kita bisa klik kanan terus delete. Terus ke PE01 delete juga. Dan juga tadi PIM. PIM-nya 02. Kita delete. Nah, lalu setelah itu kita ke calculate lagi. Lalu kita LS algorithm lagi. Dan start lagi. Kita tunggu hasilnya. Terus kita masuk lagi ke outer loading. Dan di outer loading ini, sekali lagi ya teman-teman, yang PR quality ini nggak usah dihiraukan. Nah, di sini bawah nih udah hijau semua, udah nggak ada yang merah gitu. Ini buat tahap yang pertama. Terus kita lanjut ke tahap yang kedua. Nah, buat tahap yang kedua ini, kita pilih yang VR quality ini, klik kanan, terus kita switch between formative reflective. Nah, pilih switch, terus habis itu kita pilih calculate, kita pilih bootstrap. Nah, di sini pertama kita pilih yang two-tailed dulu. Jadi ini start calculation. Terus biarin dulu dia berproses. Nah, kayak gini hasilnya. Terus kita pergi ke outer wake. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini kita juga cari yang merah. Yang ke VR quality itu kita sebenarnya yang oke. Jadi yang kita apa namanya? Kita perhatikan itu adalah yang berwarna merah. Nah, tapi buat kali ini yang ke VR quality itu juga kita hilangkan ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku udah mencatat mana aja yang warnanya itu merah. Ada CQ02, ada SQ01, SQ03,
VI03 dan juga VI04. Terus langsung aja kita hilangin dulu. Ini sesuai dengan catatan aku ya teman-teman. Ada CQ02. Ini kita delete. Terus ada SQ01. SQ ini. Terus ada SQ03. Terus ada VI03. Dan juga ada VI04. Nah, setelah itu kita kalkulasi lagi. Terus kita butuh straightening. Nah, pada kali ini kita pilih yang one tail. Terus kita start calculation. Kita tunggu sampai dia muncul. Nah, setelah itu kalau udah muncul kayak gitu, kita pilih yang ini dulu, kita pilih yang pad. Kita nanti juga menjelaskan tentang yang total indirect, ada specific indirect, sama ada total effect. Nah, kita pergi ke yang pad coefficient dulu. Jadi di sini aku juga udah mencatat mengenai hasil dari Smart PLS yang ini. Jadi yang pertama ada penjelasan tentang pad coefficient. Itu tuh kriteria signifikannya itu lebih dari atau sama dengan 1,645. Nah, lalu di sini penjelasannya yaitu yang pertama ada faktor perceived enjoyment, immersion, dan juga usefulness itu berpengaruh positif signifikan terhadap perceived value. Nah, terus yang selanjutnya ada perceived value itu secara signifikan mempengaruhi behavioral intention. Lalu yang poin ketiga ada VR quality, itu berpengaruh signifikan terhadap semua variabel turunannya. Lalu ada perceived complexion, cost, dan reach, itu tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived value. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada total indirect. Bisa dilihat yang merah yang mana, yang hijau yang mana. Ini seperti ini. Ini yang bagian total indirect spesifik. Nah, buat yang total indirect effect ini tuh penjelasannya adalah perceived enjoyment, immersion, dan usefulness itu tidak berpengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap behavioral intention melalui perceived value. Lalu penjelasan yang kedua ada VR quality memiliki pengaruh tidak langsung yang kuat dan signifikan terhadap perceived value dan behavioral intention. Lalu perceived complexity, cost, dan reach itu tidak berpengaruh secara langsung yang signifikan terhadap behavioral intention. Nah, lalu kita ke yang specific indirect. Nah, di sini ada beberapa juga poinnya. Yang pertama ada jalur mediasi yang kuat dan signifikan melalui perceived enjoyment, immersion, dan juga usefulness. Lalu yang kedua ada VR quality secara tidak langsung mempengaruhi behavioral intention secara signifikan, terutama lewat jalur usefulness dan juga enjoyment. Lalu yang selanjutnya ada jalur yang
melibatkan complexity, cost, dan juga risk, itu belum menunjukkan efek mediasi yang signifikan. Nah, lalu yang terakhir, ada total effect. Itu yang pertama ada variable perceived enjoyment, immersion, dan juga usefulness. Dan yang terakhir yaitu perceived value itu sangat penting karena berpengaruh langsung dan tidak langsung secara signifikan terhadap behavioral intention. Lalu yang kedua ada fair quality adalah variabel kunci utama yang mempengaruhi hampir semua aspek persepsi pengguna secara signifikan. Lalu yang poin terakhir yaitu perceived complexity, cost, dan reach itu tidak berpengaruh signifikan secara total terhadap perilaku behavioral intention maupun nilai yaitu perceived value. Nah, seperti itu penjelasan dari project UAS marketing research kali ini. Sekian dari aku, terima kasih semuanya.